Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Eh, para muaddib, muaddibah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di dunia pendidikan ini hendaknya adalah bermotifkan pejuang bagi tegaknya peradaban. Peradaban yang dimaksud tentu adalah peradaban dalam konteks tamadun, bukan sekedar hadoroh. Maka apa yang kita perbuat hari ini melahirkan satu wali kelas hanya 10-12 murid, tapi mereka kelak 15-20 tahun ke depan sangat mungkin menjadi pemimpin-pemimpin bangsa atau mungkin pemimpin-pemimpin dunia. Karena itu kemudian profil murid-murid kita pasti sangat bergantung dengan profil kita sebagai muaddibnya. Dan sebagaimana telah kita kaji bahwa kenapa guru disebut sebagai muaddib? Satu, karena apa tadi? Dia sudah mencakup istilah mudarris, muallim, dan murabbi. Yang kedua, karena dia sangat fokus pada tujuan lahirnya generasi yang beradab itu sendiri. Karena itu minimal 6 kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh seorang muaddib pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, yang paling primer, setiap muaddib hendaknya memahami konsep adab yang benar dan holistik. Ini pondasi dasar dari sekolah adab.id. Karena kalau antum memiliki pemahaman yang benar, dia akan membawa pada penghayatan yang akan melahirkan kenikmatan dalam perjuangan membangun peradaban. Dan beberapa highlight mendasar untuk kita renungkan kembali adalah seorang muaddib yang memahami konsep adab, dia fokus pada beberapa hal yang paling mendasar. Satu, dia senantiasa fokus pada sholat berjamaah. Yang kedua, dia terbiasa berbicara di depan, tidak berbicara di belakang. Yang ketiga, dia disiplin dalam waktu. Kemudian yang keempat, dia memperhatikan secara detail perubahan-perubahan pada setiap manusia yang ada di lingkungan sekolah. Ya, bisa murid-murid dari kelas-kelas yang lain, ataupun tamu-tamu kita yang datang ke lingkungan sekolah ini, dia memperhatikan, menyambut, menyayangi, melayani, ya, sepenuh hati. Nah, itu ciri muaddib yang berkeadaban. Yang kedua, muaddib itu hendaknya terbiasa berpikir kritis. Dia terbiasa mendeteksi persoalan dari setiap narasi yang dia dengar dan dia baca, tidak diterima mentah-mentah. Karena itu, dalam konteks keindonesiaan, setiap muaddib hendaknya kuasai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia juga hendaknya kritis dengan bacaan-bacaan Quran yang perlu disempurnakan. Karena itu target kita seluruh muaddib sekolah adab.id insya Allah memiliki kualitas bacaan bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Adani dalam hal ini bertanggung jawab dalam hal itu. Yang ketiga, setiap muaddib hendaknya terbiasa tadabbur Al-Quran. Dia hendaknya menikmati untayan demi untayan makna yang dia dapatkan dari penadabburan Al-Quran. Kalau kita nggak suka dan tidak menikmati ini, khawatir kita ini hanya sekadar pengajar, bukan guru yang sebenarnya. Berikutnya yang keempat adalah setiap muaddib harus terbiasa berpikir nalaristik. Ya, karena nalaristik ini prasyarat kesuksesan. Karena itu seluruh mata pelajaran di sekolah adab.id tidak boleh diajarkan oleh muaddib kecuali setelah kita membuat murid tertarik apa manfaatnya bagi dirinya sebagai seorang manusia dan apalagi sebagai seorang muslim. Yang pasti dia punya problem, punya challenge,
dan dia pasti punya proyek. Jadi setiap subtema dari tema pelajaran yang diajarkan hendaknya didiskusikan terlebih dahulu pada pembuka pembelajaran, apa ruginya, problemnya bagi murid kalau dia tidak paham materi yang dibahas. Dan apa dampaknya dari kehidupannya nanti dalam tujuan dan cita-cita yang dia akan dapatkan. Nah, berikutnya, yang kelima adalah mindfulness. Kita ingin setiap muadib itu punya kesadaran dalam jiwanya bahwa aku ini seorang guru ternyata. Maka hadirkanlah jiwa seorang guru. Nikmatilah standar-standar sebagai seorang guru. Sehingga jiwa kita bahagia. Nah, yang terakhir, IT minded. Nah, maksud IT minded ini begini. Jadi, fungsi IT bagi kita itu bukan keren-kerenan. IT kita butuhkan agar proses kerja sehari-hari kita dalam mendidik manusia lebih mudah. Sehingga antum lebih percaya diri, lebih punya value, lebih punya waktu untuk beristirahat bahkan. Misalkan dalam hal ini kita tadi menguji berbagai prompt, berbagai skenario penggunaan artificial intelligence ya dalam produk Gemini, OpenAI, ChatGPT, Copilot. Nanti berikut kita tes Perplexity, Density dan seterusnya. Ya, posisikanlah produk-produk teknologi tadi sebagai asisten profesor. Siapa profesornya? Antum sendiri. Jadi jangan antum yang bergantung sama mereka, tapi jadikanlah mereka yakni asisten antum. Karena itu kita harus tahu apa yang kita bisa maksimalkan dari ChatGPT. Jadi ChatGPT insya Allah tidak akan menghapus fungsi guru sampai masa depan. Tapi guru yang tidak memahami artificial intelligence dan tidak terbiasa berinteraksi dengan artificial intelligence berpotensi hilang, dikalahkan oleh mereka yang mampu mengelola artificial intelligence. Nah, maka kita harus mampu kuasai teknologi ini sehingga kualitas pengadaban kita jauh lebih tinggi untuk tujuan melahirkan generasi yang lebih baik, pemimpin peradaban, pemimpin abad 21, dan insya Allah dia dimulai dari sekolah-adab.id, dan kita bantu seluruh sahabat-sahabat kita di berbagai daerah, di berbagai wilayah, di berbagai negara untuk memiliki cita-cita yang sama, motif yang sama, cara kerja yang sama, karena tidak lahir generasi yang luar biasa kecuali dilahirkan dengan proses kerja yang juga luar biasa. Sebagai reminder terakhir, Ustaz Rudi, what is education? Pendidikan itu apa? Education is process of instilling something into human being. Jadi pendidikan itu adalah proses meneteskan hanya ilmu yang bermanfaat sampai ke dalam jiwa manusia. Kita tidak mendidik berhenti sekadar di akal, itu pengajar. Doronglah sampai ke jiwa, dia menerima. Kalau jiwanya menerima, dia akan bergerak, turut berjuang bersama kita di masa depan, insya Allah. Demikian materi kita pada hari ini, merekap apa yang telah kita jalani sejak jam 7 pagi sampai jam 3.30 sore hari ini. Mudah-mudahan meningkatkan sedikit banyaknya kompetensi kita, value kita, kepercayaan diri kita, dan cara kerja kita, sehingga mudah-mudahan saya akan terus dorong antum agar menjadi muadib terbaik minimal bagi Indonesia. Ya, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima semua kelelahan kita untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi kita, dan tentunya segala sesuatunya kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. In uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.